Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Selvia di sini. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa kan? Oh iya, sebelum kita memulai ibadah untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya, catatan, dan alat tulis ya adik-adik. Oh ya, sebelum kita memulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa dulu. Kita akan berdoa, ya Yesus Kristus ya adik-adik. Sama-sama dengan Kak Selvia di sini ya, kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Amin adik-adik. Oke, sampai jumpa di minggu depan lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Sebentar kita akan menyanyikan lagu pujian untuk membuka ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Semua pada hafal kan? Tetap semangat ya nyanyinya. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Natalia. Wah, kita mulai ibadah hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang mengintip ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bisa berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, penyertaan-Mu sampai pada saat ini Tuhan, kami diberi kesehatan, panjang umur, dan dapat beraktivitas. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Tuntun kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan ke acara selanjutnya oleh Kak Christine. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Yuk mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kan Alkitabnya? Bagus, sudah siap ya. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Kakak Kristen akan memimpin doa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Kak Kristin yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan juga berkati anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati pikiran kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kayu Alkitabnya buka di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Pada firman minggu ini berceritakan tentang temanya itu tentang persahabatan. Temanya apa? Iya, temanya adalah persahabatan. Nah, ayat hafalannya jangan lupa ya. Di Amsal 17 ayat 17. Yuk, buka dulu yuk. Udah dibuka? Kakak Kristen akan membacakannya ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, sekarang Kak Kristen mengajak adik-adik untuk membuka Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Nah, sekarang kita buka kitab kita baca bersama-sama. Yuk, Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, firman ini menceritakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan hubungan yang lebih dalam dengan orang yang mau mengenal dan menuruti perkataannya. Mengikuti perkataannya. Untuk menegaskan hubungan ini yang lebih dekat, yang lebih intim, yang lebih berkualitas itu, biasanya Tuhan Yesus itu menyebutnya dengan sahabat. Kita udah sering dengar ya, sahabat gitu. Kak Kristin punya sahabat gitu. Oh, sahabatnya siapa? Dia gitu. Oh, coba siapa sahabatnya adik-adik? Adik-adik bisa menyebutkan sahabatnya ya. Nah, apa sih perbedaan sahabat dengan hamba? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Ada yang tahu apa perbedaan sahabat dengan hamba? Kakak Kristin tunggu ya, coba tanya mama papanya deh. Apa perbedaan sahabat dengan hamba? Nah, hamba adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada tuannya. Nah, hamba ini bahkan biasanya nih, kakak kasih nih ya, pada kebiasaan Timur Tengah, seorang hamba itu akan duduk di pintu rumah menunggu tuannya yang berpergi. Nah, begitu tuannya tiba di depan pintu rumah, maka sang hamba akan membukakan sepatunya, membasuh kakinya, melap sampai kering, hingga tuannya bisa masuk ke dalam rumah. Tapi saat tuannya masuk ke dalam rumah nih, hambanya tetap duduk di luar. Nah, itulah yang bedanya dengan sahabat. Nah, kalau sahabat akan ikut masuk ke dalam rumah. Kalau hamba gak ikut masuk, sahabat ikut masuk. Nah, sahabat itu akan ikut masuk, ikut makan dan minum, serta berbagi cerita. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus memperlakukan murid-muridnya, memperlakukan semua orang sebagai sahabatnya. Tuhan Yesus itu berbagi cerita dengan para sahabatnya, seperti dia katakan pada Yohanes 15 ayat 15. Ayo coba lihat Alkitabnya yuk. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi apa itu sahabat adik-adik? Nah, apa itu sahabat? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus
mengingatkan makna kata sahabat dalam hal ini. Sahabat, jadi sahabat adik-adik, arti sahabat itu adalah seseorang yang kepadanya kita bersedia mengorbankan nyawa sekalipun loh adik-adik. Masa sih kak? Iya, persahabatan itu menimbulkan keselamatan. Bisakah persahabatan itu bubar? Bisa nggak sih kak? Bisa. Bisa terjadi. Sebenarnya ikatan persahabatan itu kan hanya janji atau sumpah. Sehingga banyak yang sudah bersahabatan akhirnya berakhir juga. Banyak yang sudah dekat akhirnya apa? Akhirnya bisa juga. Nah, Ayub sendiri mengatakan loh bahwa sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Nah, pemazmur juga mengatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, dalam dunia ini, kita selalu lihat dan dengarnya bubarnya persahabatan ya. Apalagi adik-adik biasanya kita ada perbedaan pendapat terus kita jadi pisah, jadi berantem sama teman-temannya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memberikan syarat kepada persahabatannya. Kata di Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus meminta kepada sahabatnya sebuah komitmen untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Persahabatan memang membutuhkan komitmen untuk mempertahankan persahabatan itu. Komitmen ini untuk tetap berbagi dan saling menerima dari seluruh potensi yang dimiliki seorang manusia. Persahabatan juga memerlukan kepercayaan, sebab persahabatan yang tulus dan mendalam dari lahir keinginan menerima apapun adanya keberadaan sahabat. Jadi adik-adik, sebenarnya sahabat yang paling setia di dunia ini adalah Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Karena Tuhan Yesus membawa keselamatan. Ya adik-adik ya. Nah, karena juga tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya loh. Memberikan nyawa, siapa lah yang memberikan nyawanya selain Tuhan Yesus? Hanya Tuhan Yesus satu-satunya sahabat yang memberikan nyawa kepada kita dengan menebus dosa seluruh umat manusia dengan cara mati di kayu salib. Nah, adik-adik sampai sini ada yang udah dapat nih intinya. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus sahabat yang paling setia. Sehingga kita harus bersyukur ya adik-adik ya, punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang bisa menuntut Bapak kita, sahabat kita, teman kita. Ya adik-adik ya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini ya, tak mungkin kita sendirian. Siapapun, kita pasti memerlukan orang lain sebagai teman atau sahabat. Ya, itu balik lagi yang tadi Kak Kris bilang, tidak mudah loh untuk menemukan teman atau seorang sahabat yang baik. Teman yang biasa kita lakukan, teman hanya datang dan pergi, itu merupakan hal biasa adik-adik. Teman dalam suka banyak. Nah, saat susah, ingatlah adik-adik, kita mempunyai Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat hidup kita, tapi juga sebagai sahabat. Nah, kenapa sih Kak selalu menekankan Tuhan Yesus sebagai sahabat hidup kita? Karena Tuhan sendirilah yang memilih kita menjadi sahabatnya. Tidak hanya itu, Kak Kris selalu menekankan kalau Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya. Dia tinggal di dalam kita. Ketika kita berada di permasalahan yang berat, coba deh, siapa yang kita cari? Pasti yang kita cari adalah Tuhan Yesus. Nah, inilah yang seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan kita setiap harinya. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Dan janji Tuhan itu nyata. Amin. Amin. Karena itu, jangan pernah merasa sendirian. Ada Tuhan Yesus kok di samping kita. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat dan sahabat, maka sebesar apapun persoalan yang kita alami, seberat apapun pergumulan kita yang ada, kita akan sanggup berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yang berada di Filipi 4 ayat 13.
Nah, adik-adik, sampai sini apa yang adik-adik dapatkan? Ayo. Jadi kita dapat merefleksikan ya adik-adik ya. Kita dapat berpikir ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya loh kepada kita. Dan dia terus menganggap kita sebagai sahabat. Yang pertama, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Walaupun kita berbuat dosa, tapi kalau kita balik kepada Dia tidak ingin berbuat dosa lagi, itu sebuah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, untuk itulah adik-adik tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apapun adik-adik yang merasa kesulitan, ingatlah bahwa adik-adik bisa menceritakan semua permasalahan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui berdoa. Nah, inilah adik-adik firman Tuhan pada minggu ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya di kehidupan adik-adik. Nah, mari kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada minggu ini. Kiranya Tuhan firman-Mu yang telah Tuhan beritakan kepada kami, kiranya dapat kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Dalam doa kami berdoa syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan pada minggu hari ini memberkati kita semua. Shalom. Halo adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan. Judul dalam nama Yesus. Sambil bangkit berdiri dan bertepuk tangan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayo makin bersemangat kita memuji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hore! Gimana? Tadi sudah dengar firman Tuhan ya kan? Nah, firman Tuhan hari ini tentang apaan sih? Ya benar, tentang persahabatan ya. Jadi siapa yang punya sahabat nih? Nah, harus baik-baik sama sahabatnya. Seperti yang tertulis tadi ya di dalam firman Tuhan pada hari ini, kita harus punya kasih yang baik sama sahabat-sahabat kita ya. Harus saling mengasihi, harus saling tolong menolong. Oke, kita mau menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu kepada kami pada hari ini ya Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa.
guru-guru sekolah minggu, dan juga Inang Pendeta yang telah melayani kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kasih dan pertumbuhan kepada kami, lebih lagi berkat-Mu pada kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang melalui online tetap beribadah ya Bapa. Walaupun via online Tuhan, tapi tidak menyurutkan kami untuk beribadah sekolah minggu kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga sekolah kami dan juga keluarga kami ya Bapa. Setelah kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik sudah beribadah pada hari ini. Shalom.